Halo, selamat Halo, malam Bang. halo. Iya, Abang dari Kristen atau Islam? Saya dari Kristen Pak Ustadz. Nah, Abang kita bisa berdiskusi. Silakan Abang nanya, ya kita balik tanya boleh. Silakan. Eh, saya boleh bertanya Pak Ustadz. Hmm, Yang saya tanyakan tadi Pak Ustadz sempat saya dengar-dengar Pak Ustadznya eh, membahas tentang eh, iblis banyak jasa tentang sama Kristen. mm, mm. Yang akan apa narasi Pak Ustadz mengatakan iblis itu berjasa dengan Kristen? Baik. Perhatikan ya Bang ya. Satu, ya jasa iblis kepada Kristen, dia membisikkan rencana kepada Yudas agar Yesus tersalib. Oke? Kedua, ya, Oke. kedua, jasa iblis dia sebagai montir ya, bengkel jasad Kristen yang berdosa gitu. Ah, jadi di situ dikatakan orang yang berdosa ya diserahkan kepada iblis. Gak tahu dah, Hmm, buat apa tuh iblis? Buat tumbal kah? Atau buat apa? Nggak tahu tuh. Ya, tuh jasa iblis tuh ya. ngebengkelin manusia yang bebal-bebal tuh. Terus yang ketiga ya, jasa iblis ya, dia mengetes Yesus. Hmm, Nah, toh ya. Habis itu untuk masalah iblis ini, Bang ya, selain Yesus apalagi sebentar ya. Nah, iblis ini juga berjasa kerjasama dengan Roh Kudus. Dia hmm, untuk mencobai Yesus di padang gurun. iya. Nah, itu kerjasama dia dengan Roh Kudus. Lalu Ya itu banyak jasanya. biasanya. Jadi kenapa Pak Ustaz mengambil Satu lagi Bang, narasi? satu lagi ketinggalan. Terus iblis ini juga diikuti janda-janda gitu. Jadi iblis di Kristen demen juga dengan janda, itu yang terakhir itu. Heran juga saya iblisnya demen dengan janda. Yesus itu pernah dicobai oleh iblis. Ya, gitu ya. Banyak orang-orang Kristen yang Ya, berdosa diserahkan kepada iblis. diserahkan sama iblis dalam konteks apa ini, Bang? Pak Ustadz. Ya. Coba Anda baca kitab Anda 1 Korintus 5 nomor 5 coba. Ini saya bukakan ya. Nih. Boleh. 1 Korintus 5 ya, Bang ya. Oke. Ya. Nomor 5 nih. Dari sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Oke. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya. Oke. Jadi Tuh. Kenapa Oke, nih? Bang. Ini. Oke, Pak Ustadz. Ya, jadi kan orang Oke, berdosa jadi- itu orang berdosa gini nih. Iya, saya Kenapa Iya, orang pertanyaannya berdosa gini Bang? diserahkan Saya kepada saya iblis, saya agak gitu ya. heran gitu. Ya, agak heran kok kenapa harus diserahkan kepada iblis gitu? Apakah iblis itu penghapus dosa, penebus dosa, atau iblis itu bengkelnya dosa gitu? Atau kayak gimana gitu? Jadi begini, Bang. Tadi yang saya lihat di situ diserahkan sama iblis dan kata terakhir diselamatkan pada hari Tuhan. Iya kan? Jadi orang berdosa itu seharusnya diserahkan kepada iblis. Tetapi karena ada keselamatan sehingga orang itu tidak diserahkan kepada iblis karena ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bang, Itulah bentar di dulu. ayat terakhir, di kata terakhir. Bentar ya. dulu. Enggak. Anda Itu berlawanan kan dengan ayat Anda tadi.
Di ayat Enggak, Anda ini tadi dalam satu diserahkan sama iblis. diserahkan, tapi di akhirnya itu kan diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pertanyaannya, kenapa jasadnya itu harus diserahkan kepada iblis? Itu kenapa? Ya jasadnya itu kan karena berbuat dosa. Ya, untuk Makanya apa gitu diserahkan ke iblis? Nggak mungkin orang berdosa diserahkan kepada Tuhan. Abang percaya nggak orang berdosa masuk surga? Aduh bang, coba kalau diserahkan kepada Tuhan suruh tobat. Nah, jadi makanya di dalam ayat itu, Bang, kita perhatikan dalam satu ayat itu, ya saya ini sedikit menjelaskan sama Pak Ustadz. Di dalam satu ayat itu aja, Pak Ustadz hanya mengambil dari menyerahkan kepada iblis, tapi di akhir ayatnya itu ada rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya, Jadi saya nggak nanya rohnya jadi- bang, saya nggak tanya rohnya. Yang saya tanyakan yang kenapa jasadnya harus ke iblis? Kenapa harus ke iblis gitu? Apakah iblis mau Karena- jadikan dia tumbal? Atau iblis mau hapus dosa dia? Ya karena kan manusia itu kan berdosa sehingga jasadnya itu diberikan kepada iblis, tetapi rohnya itu yang hidup. Rohnya, Nah, Bang. pertanyaan Abang punya saya, Bang, pertanyaan Tanyakan saya sama bukan Abang. rohnya. Pertanyaan saya bukan rohnya. Enggak. Pertanyaan saya jasadnya kenapa harus kepada iblis? karena dia berdosa. Untuk Nggak apa mungkin. diserahkan ke iblis? Karena dia berdosa, Bang. Saya udah jawab. Iya, karena dia makanya berdosa. Untuk apa dia diserahkan ke iblis? Karena orang berdosa itu kan itu milik iblis. Sedangkan orang benar itu miliknya Tuhan. Jadi dia Oh, ada jadi berada di jadi surga. jadi Anda mau ngomong kayak gini, iblis makan mayatnya orang berdosa gitu. Yang artinya, Bang, Ah. itu kan dosa itu kan dibuat oleh iblis. Percaya nggak, Abang? Dosa dibuat oleh iblis. Terus? Iya. Ya kan Jadi gunanya Yesus mati di tiang salib itu apa? Katanya nebus dosa. Jadi yang dia tebus itu, Bang, karena seharusnya manusia itu diserahkan kepada iblis. Makanya di hari Tuhan itu Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa itu supaya tidak diserahkan kepada iblis. Nah, pernyataan ini yang Anda tambah-tambahi supaya tidak diserahkan kepada iblis. Tertulis di mana? Kan Abang di akhir ayat tadi kan rohnya itu diselamatkan Saya nggak pada hari nanya, Tuhan. saya nggak nanya rohnya, yang saya tanya jasadnya. Dan Abang Nggak ada masalah dengan rohnya yang diselamatkan pada hari Tuhan, nggak masalah, itu rohnya. Yang saya tanyakan, buat apa jasadnya diserahkan kepada iblis? Apakah buat ditumbalin, atau buat dimakan oleh iblis, atau buat apa kayak gitu? Oke, saya tanya saya jawab sama Abang, jasad itu sama roh itu ada bedanya kan, Bang? Kan beda kan? Beda jasad dengan roh. Jadi saya tanyakan, jasad Pak Ustadz ada dan roh Pak Ustadz itu ada. Jadi kalau Pak Ustadz itu kalau Pak Ustadz, mohon maaf ini ya, saya bukan ini. Contohnya Pak Ustadz tiada lagi, jasadnya Pak Ustadz itu di dalam kubur, apakah di atas kubur atau di gimana? Jadi jasad Pak Ustadz itu berada di dalam kubur. Jadi rohnya itu Pak Ustadz yang diselamatkan. Rohnya Pak Ustadz itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti kalau Tuhan itu datang. Kalau jasad kita itu kembali ke tanah, Pak Ustadz. Jadi jasadnya itu kembali. Nah, paham saya, jasad kita kembali ke tanah, roh kita diambil Tuhan kan kayak gitu. Itu saya ngerti gitu ya, ngerti gitu. Cuma ya ini masalahnya bukan di tanah, Bang, tapi diserahkan kepada iblis. Untuk apa? Ya, itu karena berdosa, Bang. Pak Ustadz. Iya, dia karena dia berdosa diserahkan kepada iblis. Untuk apa iblis itu? Karena iblis itu kan penganut dosa. Sehingga kalau ada orang percaya Pak Ustadz ada neraka dan surga. Nggak ada hubungannya. Yang saya tanyakan, iblis itu buat apa sih jasad orang berdosa gitu? Apakah mungkin iblis mau bikin bakso gitu, dimutilasi iblis kan satu-satu gitu jasadnya? Ataukah mau dijadikan tumbal oleh iblis? Kan nggak tahu. Iya, jadi Pak Ustadz bernarasi bahwasannya kenapa jasadnya itu diserahkan kepada iblis? Karena saya jawab itu
karena dia berdosa. Itu Tetapi kan tidak alasannya. Alasannya Tapi karena tidak dia putus. berdosa, dia diserahkan ke iblis, betul? Jadi makanya di dalam satu ayat itu, kita bahas satu ayat aja Bang. Kita tidak lari di ayat-ayat yang lain. Iya, Kayak iya, dari tadi bahas saya nggak lari gitu. Dari ayat itu. ayat yang lain. Makanya dalam satu ayat itu, saya juga menjawab. Nah, di akhir ayat itu Bang. Itu Kalau kan akhir rohnya ayat itu diselamatkan. roh, saya nggak nanya akhir ayatnya, bukan. Yang saya tanya jasadnya diserahkan kepada iblis buat apa? Ya jasad itu Bang, apa gunanya juga Bang? Ini badan ini nggak ada Iya, gunanya iya Bang. makanya Jasad ini. apa gunanya? Apa gunanya itu jasad kan? Harus diserahkan kepada iblis. Ayo. Yang diselamatkan itu Bang roh. Iya. Roh kita. Lalu buat apa itu iblis jasadnya? Ya itu kalau itu kan jasadnya itu ya kembali kepada tanah Bang. Iblis. Nggak perlu nggak. Iya. Jasadnya Jadi yang kembali diselamatkan kepada itu- iblis. Jasadnya itu Bang, Abang itu kan dari asal usulnya kan dari tanah. Iya. Dari tanah. Jadi Terus? Abang itu kan punya roh. Ah. Jadi masalahnya yang abang permasalahkan sekarang jasad abang itu atau tubuh abang itu diberikan kepada iblis gitu ya? Ah. Itu kan maksud abang? Gini, saya punya roh dan jasad kan. Habis itu roh saya dicabut Tuhan kan. Ah, jasad saya dikuburkan, oke? Kan gitu. Ah, Iya. nah kalau Kalau di abang- sini ya, kalau di sini rohnya diselamatkan, jasadnya diserahkan kepada iblis. Buat apa? Buat apa? Kalau tadi kan kalau jasad saya yang pertama buat apa? Buat dikubur. Kan kayak gitu. Ah, jasad saya buat dikubur. Sekarang ini jasad diserahkan ke iblis buat apa? Bikin bakso, tumbal atau apa gitu. Itu bang, dalam konteksnya, makanya kita perhatikan, kita tidak putus di dalam penyerahan. Makanya Enggak, kalau saya enggak nanya itu bang. Iblis ini buat apa gitu loh? Diserahkan harus diserahkan kepada iblis itu gitu loh. Apa? Pusing saya. Ah, makanya Ustadz itu membahasnya hanya dalam satu kata itu saja, menyerahkan ke iblis. Pak Ustadz itu bernarasi hanya dalam satu kata. Makanya mohon maaf ini Pak Ustadznya nalarnya tidak jalan. gimana gini ya. Kita itu sudah mau memahami ya, apa yang tertulis dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia gitu. Kalau diserahkan kepada iblis kan berarti itu ada peruntukannya. Jadi di sini menurut saya nalar Anda yang kagak jalan gitu. Pasti ada gunanya kan, ada gunanya diserahkan kepada iblis. Dia bikin dosa, karena dia berdosa dia diserahkan kepada iblis. Jasadnya ini diserahkan kepada iblis buat apa? Apakah buat disate, buat dimutilasi, atau buat tumbal? Kan nggak tahu ya. Kan gitu. Begini Bang. Ya. Makanya dalam kata itu jasad itu harus diserahkan kepada iblis karena abang percaya tidak, abang itu kan tidak percaya kepada Yesus. Jadi abang itu siapa yang kagak percaya? Jadi abang itu orang yang tidak dalam kutip ini ya, orang yang tidak percaya kepada Yesus itulah yang diberikan kepada iblis. Iya, untuk apa? Nah, itu termasuk abang diberikan nanti sama Untuk iblis. apa jasadnya diberikan kepada iblis, untuk apa? Abang berbuat dosa lah. Lah, diserahkan kepada iblis itu untuk apa gitu loh. Itu abang dimasukkan ke neraka. Ah, Jadi jadi jasadnya tadi diselamatkan, rohnya diselamatkan, jasadnya diserahkan kepada iblis buat masuk neraka gitu. Bagi orang yang tidak percaya seperti abang nggak percaya kepada Yesus, jadi abang nanti masuknya ke itu. Oh, jadi kepada iblis itu dimasukkan ke neraka maksudnya, gitu. Abang karena tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, makanya nanti jasad abang itu dan roh abang itu dimasukkan kepada iblis. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Orang yang tidak percaya. Bentar dulu bang ya, bang. Yang saya pertanyakan ya, yang saya pertanyakan kalau itu untuk ke neraka ya.
kenapa pakai nama Tuhan Yesus? Nah, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itu dalam nama Tuhan Yesus itu berguna untuk bagi orang yang percaya. Makanya itu di Iya ayat itu dia diserahkan kepada iblis itu atas nama Yesus. Apakah Yesus dan iblis kerjasama? apakah di situ tertulis bahwasanya Yesus diserahkan kepada iblis? Tidak berkata Dalam nama ayat itu Tuhan sama- Yesus katanya kayak gitu. Nah, di Kita serahkan kepada iblis. Di mana kata itu, Bang? Ah, Mengatakan makanya dalam- nih Anda nggak baca kah tadi ini nih. Nih ya. Orang itu ya harus kita serahkan nih dalam nama Nah, orang Tuhan Yesus ya kepada Iya, iblis. dalam Tuhan Nah, Yesus. tuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau kata Anda iblis bawa ke neraka, jadi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kamu ini dimasukkan ke neraka gitu. Itu ayatnya itu, Bang. Itu dalam nama Tuhan Yesus itu untuk dibebaskan. Nah, Dibebaskan apa? Tadi kan diserahkan kepada iblis, kok dibebaskan macam mana pula? Aduh. Nggak usah ngeles lah, Bang. Bukan ngeles, tadi memakai nama Tuhan Anda untuk diselamatkan kata Anda. Kalau diselamatkan ngapain diserahkan kepada iblis? Dalam nama Tuhan diserahkan kepada iblis. Makanya- Tuhan kerjasama dengan iblis gitu. Pak Ustadznya kan hanya memakai itu dalam satu kata. Ya, dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Oh, Dalam nama Tuhan Yesus itu yang diserahkan itu apa, Bang? iya kan jasadnya yang diserahkan. Jasadnya. Jasad siapa? Ya jasad orang berdosa. Ya. Jasad orang berdosa kan? Tapi rohnya itu gimana pada akhir katanya itu? Rohnya Saya nggak diselamatkan tanya tidak? rohnya, nggak tanya rohnya. Enggak, Jasadnya makanya- tadi kenapa ke iblis? Ya, kan abang Gitu. udah jawab jasadnya. Saya nggak nanya rohnya. Yang saya tanya jasadnya kenapa harus ke iblis? Ya, kan Pak Ustadz tadi jawab itu jasadnya itu diserahkan kepada iblis karena berdosa, itu kan? Jasad orang berdosa diserahkan kepada iblis untuk apa? Untuk apa? Dalam nama Tuhan Yesus, jasad Ya, orang untuk berdosa dihakimi, diserahkan kepada iblis. Untuk apa iblis? Karena untuk apa dia sama iblis? Dihakimi. Untuk di ini Dibikin gado-gado disiksa jadi seperti sambal. tadi, Pak Ustadz. Kalau tidak percaya kepada Yesus, makanya nanti jasad Pak Ustadz itu dan rohnya pun Pak Ustadz tidak Wow. diselamatkan. Saya percaya. Enggak ada jawabannya kan, enggak jelas gitu. Ya. Kan Pak Ustadz tadi katakan kan bahwasannya untuk apa jasad itu diserahkan kepada iblis? Saya jawab. Iya. Itu yang diserahkan kepada iblis adalah orang berdosa. Ya Seperti tahu, orang berdosa tahu. Orang berdosa diserahkan kepada iblis. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak diberikan kepada iblis. Karena di akhir katanya bahasanya tadi itu, karena roh kami itu diselamatkan. Aduh. Bang, Anda tahu ini benda apa? Ya tahu itu remote. Ya, remote AC ya. Remote ini diserahkan kepada Ya. Yusuf. Buat apa remote ini? Buat hidupin AC. Jasad itu diserahkan nggak nyambung. kepada iblis. Buat apa iblis terhadap jasad itu? Nalar abang itu gimana ya? Dari tadi saya perhatikan abang. Buat apa orang iblis? berdosa. Buat apa diserahkan kepada iblis itu? Kalau Anda kan serahkan ya remote AC gunanya ada untuk hidupin AC. Nah, kalau jasad orang berdosa diserahkan kepada iblis, buat apa iblis itu? Jadi Buat apa? Buat otopsi kah? Otopsi di otopsi iblis kah? Atau kayak gimana gitu? Oke, saya juga bernalar sama abang. Kalau umpamanya itu saya ini remote AC itu sama abang rusak diberikan di mana? Di tong sampah kan? Tidak ada gunanya. Iya kan? Apanya? Tidak berfungsi lagi. Artinya tidak berfungsi lagi.
Kalau remote itu di tangan abang rusak, itu dikasih di mana? Dikasihkan kepada tong sampah. Jadi Ngapain orang saya berdosa, kasihkan ke tong sampah ya? Saya kasih ke tukang servis lah diperbaiki. nggak ada gunanya lagi, Bang. Karena nggak ada gunanya. Lah kan rusak, kata Anda kalau rusak diperbaiki ke tukang servis bukan ke tong sampah. Gimana sih Anda ini? Iya. Ah, Ya, abang kan bilang kalau rusak itu diperbaiki, ya kan? Abang katakan remote itu kalau rusak diperbaiki. Jadi orang berdosa itu kan seharusnya dikasih sama iblis, tapi karena dia berdosa, sehingga datanglah Yesus untuk menyelamatkan, sehingga dia diselamatkan. Jadi sama seperti remote yang abang pegang tadi itu, remote seperti mancis ini, tidak ada gunanya mancis ini, nggak bermanfaat, maka itu kalau tidak bisa dibetulin maka dibuang di tong sampah. Tapi karena bisa dibetulin, jadi digunakan lagi. Makanya orang juga berdosa dalam ini. Manusia yang berdosa, kalau dia bertobat atau dia percaya kepada Yesus, maka dia diperbaiki atau dihidupkan. Makanya di dalam ajaran Kristen, Bang, itu ada lahir baru. Bang, berarti kata jadi abang mungkin ya, di berarti ajaran- menurut Anda jasadnya diserahkan kepada iblis untuk dibengkelin iblis gitu. Bukan untuk dibengkelin. Berarti sama dengan remote tadi, abang tadi kalau rusak remote di tangan abang itu kasih di bengkel, apakah bengkel itu dibuat rusak lagi atau dibuat bagus? Dibuat bagus. Ya, dibuat bagus kan? Jadi kalau dibuat bagus itu, makanya abang katakan tadi bahwasanya Yesus itu jadi bengkel, ya kan? Abang bilang tadi Yesus itu jadi bengkel. Jadi Yesus itu datang untuk memperbaiki orang berdosa. Bukan Yesus. Jadi bukan makanya Yesus. Iblis yang jadi bengkel kah buat jasad tadi atau kayak gimana gitu. Aduh, enggak kok saya tanya itu buat apa? Ya, jasad itu diserahkan kepada iblis. Apakah iblis kerjasama dengan Yesus? Peruntukannya untuk apa itu jasad? Kenapa harus ke iblis dijelaskannya? Mulai teman-teman, mulai nih macet-macet nih ya. Mulai udah ya, mulai macet-macet jadi dah. Bang. Narasi abang itu, makanya narasi abang itu hanya bertahan di dalam satu kata itu saja. Itulah modal abang dalam ini membuat acara-acara begini, hanya bertahan di dalam berkutat satu kata itu. Kenapa Sebenarnya saya abang berkutat di situ saja ya? Karena di situ yang perlu dikaji. kan iya, karena itu kan saya sudah kaji tadi sama Bang, bahwasanya itu kata-kata yang digunakan itu buat orang. Makanya jangan kita berhenti di dalam satu kata itu. Paham saya Mengerti ya. Abang yang Untuk maksud? jasad orang berdosa karena dosa ya, Jangan karena berhenti dia di berdosa. dalam Oke. Karena dia berdosa diserahkan kepada iblis. Ya, jasadnya tadi. Pertanyaannya buat apakah iblis? Buat apakah iblis? Ya, buat Jadi apa iblis terhadap saya jasad jawab, itu? Buat apakah iblis? Jadi saya tanyakan sama abang, itu orang berdosa itu diserahkan kepada siapa? Kepada iblis. Ya jadi, ya kenapa abang tanya lagi? Ya, kalau udah diserahkan ke Ya, iblis, buat apa iblis? Buat apa jasadnya itu diserahkan kepada iblis? Makanya saya tanyakan sama abang, orang berdosa diserahkan kepada siapa? Iya, kepada iblis tuh tulisannya, ya. Ya, kalau Udah, sudah itulah. diserahkan, kalau sudah diserahkan, ya sudah diserahkan. Buat apa itu iblis? Dijadikan gado-gado kah? Makanya saya tanyakan sama enggak, makanya saya tanyakan sama Iblis bikin bakso Itu kan orang kah berdosa. terhadap jasad itu? kan orang berdosa. Mana nih, Orang mana nih? berdosa itu diserahkan kepada iblis kan? Iya. Ya, kenapa abang tanya lagi? Ya, saya tanya ini buat apa iblis Diberikan terhadap kepada jasad iblis. itu? Kan abang udah tahu bahwasanya jasad orang berdosa itu kan kepada iblis.
Saya udah tahu ya, jasad orang berdosa diserahkan kepada Seperti iblis. kepada iblis. Nah, untuk Pertolongan apa abang diserahkan kepada iblis? tidak diselamat. Macet teman-teman. Yang kita persoalkan itu diperuntukkan untuk apa gitu? Jasad itu diserahkan ke iblis. Gitu. Dari tadi nggak ngerti-ngerti. Macet-macet sendiri tuh. Dibuat lontong katanya. Dibuat lontong. Digoreng nggak? Digoreng atau dilontong? Iya kan? Orang berdosa diserahkan kepada iblis, rohnya diselamatkan, jasadnya diserahkan kepada iblis. Kalau udah diserahkan ke iblis, iblis ini ya yang terima jasad itu buat apa gitu loh? Apakah dicincang, ditumis, jadikan sambal, atau dibengkelin, atau kayak gimana gitu? Apakah dia menghapus dosa atau kayak gimana? Kan peruntukannya untuk apa gitu loh? Kenapa harus ke iblis?